لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ومنها الرضا عن الله. Dan dari taatnya hati adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari taatnya hati, dan ini tingkatan yang bagus, istimewa yang tinggi adalah ridho atas segala takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho itu kalau bahasa kita mungkin rela ya. Bahasa kita itu rela. Dalam bahasa Arab menjelaskan ridho itu merasa nyaman dan tenang. Jiwanya itu tenteram ketika mendapatkan atau kehilangan sesuatu, itu yang disebut dengan ridho. Tanpa ada perubahan sedikit. Itu yang disebut ridho. Nah, ulama sufi masih penjelasan tambahan tentang ridho. Ridho adalah senangnya hati, walaupun dengan pahitnya qada atau takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho itu bukan cuma terima, bukan cuma rela. Nah, menurut tafsir yang tadi kita jelaskan, ridho itu bukan cuma rela, tetapi merasakan ketenangan tanpa sedikit pun perubahan, baik di masa susah ataupun masa senang. Ketika senang dia tenang, hatinya nyaman. Ketika susah begitu juga. Itu yang disebut dengan ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasanya kalau disebut ridho, ulama selalu ngasih gambaran ridho dengan takdirnya Allah, baik ataupun buruknya. Sebenarnya takdir Allah semua baik. Kalau kita nisbatkan kepada Allah, tidak ada takdir yang jelek. Cuma kalau kita nisbatkan buat kita, yang kita rasakan ada baik dan buruk. Tapi kalau dari amalnya Allah, dari fi'ilnya Allah, semuanya baik. Nah, ini perlu kita pahami mungkin tambahan. Takdir Allah ada takdir baik dan buruk. Itu takdir baik dan buruk itu dari segi rasa yang kita rasakan, yang kita dapati. Sakit, kita bilang itu takdir buruk. Tapi hakikatnya amalnya Allah yang membuat kita sakit baik. Karena semua amal Allah adalah yang terbaik. Jadi kita ridho kepada takdirnya Allah. Takdir baikkah atau buruk? Manfaatkah buat kita ataupun bawa bahaya? Nabi Muhammad SAW bersabda, meriwayatkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qaddartul maqadir wa dabbartut tadabir wa ahkamtus sun'a faman radiya falahu ridha minni hatta yalqani wa man sakhita falahu sukhta minni hatta yalqani. Aku sudah mentakdirkan beberapa hal dan mengatur beberapa aturan, dan aku telah menciptakan ciptaan yang terbaik. Jadi amalnya Allah adalah yang paling hakim, paling bijaksana. Dan aku telah sangat bijak dalam membuat sesuatu. Aman radhiya, barang siapa yang ridha, maka dia mendapatkan ridhoku sampai dia nanti berhadapan bertemu denganku. Wa man sakhita, barang siapa yang tidak ridha, sukhut ini artinya ingkar, enggak terima. Barang siapa yang suhud, lawan katanya ridho,
maka dia dapat pur kaku sampai nanti akan bertemu dengan kaku. Nah, ini dia. Kita wajib ridho. Salah satu dalilnya ini adalah hadis ini. Jadi wajib dan memang ridho itu nyaman dan tenteram. Ridho itu salah satu maqam darajat yang tenteram, yang nyaman kalau kita kerjakan di hati. Sama kayak kemarin bab masalah mahabbah yang sudah kita bahas. Mahabbah kan kita sebutkan salah satu jenis taat hati. Mahabbah jenis ketaatan hati yang kalau kita kerjakan rasanya itu nyaman di hati kita. Apa itu mahabbah? Cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi. Nah, ridho sebetulnya di atas mahabbah. Ridho itu ketenangan di hatinya, nyamannya di atasnya mahabbah. Kenapa? Karena ridho ini hasil daripada ma'rifah dan mahabbah. Ridho itu darajat setelah mahabbah. Darajat ini, darajat di atasnya cinta. Kalau ada mahabbah baru bisa ada ridho. Jadi ridho itu dikatakan oleh ulama darajat di atasnya mahabbah. Kenapa? Karena ridho itu gabungan antara ma'rifah, mahabbah, barulah masuk ke darajat ridho. Ini darajat kalimat derajat itu bukan cuma tingkatan, artinya tahapan bahasa kita. Dan sampai mungkin dulu darajat itu gimana ya? Apakah maqam, gambaran, tingkatan? Tidak. Darajat yang dimaksud di sini, pertama kita itu ma'rifah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kenal Allah. Siapa Allah, Tuhan kita yang memberikan nikmat dan seterusnya. Kenal dengan Tuhan kita. Baru biasanya itu nanti diiringi rasa syukur. Ketika sampai kenal Allah, tahu Allah yang memberi nikmat, tahu Allah yang mengasihi, hasilnya apa yang kemarin sudah kita bahas. Sebab kita cinta kepada Allah, salah satunya adalah karena Allah memberi nikmat. Memang dalam ilmu masalah apa? Dalam ilmu hukum, dalam penjelasan itu ya, manusia itu cinta pasti karena dua hal. Sampai itu cinta karena dua hal. Satu, karena yang sampean cintai memberikan sesuatu buat kita. Ada kebaikan yang dia berikan. Jadi kita cinta kepada seseorang, cinta kepada satu hal karena satu. Kita ulangi. Jadi kita ini mahabbah, cinta kepada sesuatu pasti karena ada manfaat yang kita dapatkan. Ini semuanya sudah kita bahas ya. Karena ada manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu tersebut. Ada orang ngasih sampean bakal cinta dengan orang tersebut. Dan yang kedua, karena keindahan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang indah, yang bagus, yang cakep, kita bakal cinta dengan hal tersebut. Nah, ulama mengatakan sampai mau cari keindahan mana yang bisa melebihi keindahan ilahi, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal ini yang bikin kita mahabbah cinta. Manfaat dan keindahan. Jadi kadang-kadang sampai melihat sesuatu yang indah, walaupun tidak ada manfaatnya buat kita suka. Kita suka. Lihat misal laki-laki lihat wajah wanita yang cantik, walaupun orangnya nggak kenal jauh di luar negeri, kita senang. Begitu juga kebalikannya, wanita lihat laki-laki senang karena keindahannya. Sampai lihat bunga, tanaman indah, suka dengan buah tadi, walaupun nggak bisa dimakan, nggak bisa jadi obat, baunya nggak enak, kadang-kadang ada yang begitu. Tapi kita senang dan cinta karena keindahannya. Nah, ini dua hal ini timbul sebabnya apa? Dasar awalnya ma'rifah dulu. Kalau kita kembali ke dasar awal, ma'rifah, tahu. Kepada Allah SWT kita harus tahu dulu Allah. Setelah ma'rifah kepada Allah, kita tahu bahwa banyak kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Kita tahu tiada lagi keindahan yang terbaik seperti keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan segala apapun yang indah itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
timbullah mahabbah, cinta kepada Allah. Setelah cinta kepada Allah, baru timbul darajat yang kita bahas adalah ridho akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau sampai sudah cinta sama Allah, apapun yang ditakdirkan Allah, semua akan kita ridho. Manfaatkan buat kita atau bawa bahaya kadang-kadang rasanya buat kita ridho. Takdirnya Allah baikkah atau burukkah buat kita tetap ridho. Karena pada hakikatnya kita tahu takdirnya Allah tuh gak ada yang buruk. Buruk itu cuma nisbatnya kepada kita saja. Allah ngasih kita sakit, sudah kita bahas tadi ya, baik. Dari segi PR-nya Allah bagus. Dari segi rasa kita mungkin mengira itu jelek. Tapi kalau orang yang ridho beda. Jadi orang ridho itu pada hakikatnya mereka nanti akan sampai tingkatan takdir itu semuanya baik. Itu tadi yang kita bahas tadi. Ketika seseorang sampai darajat ridho, dia akan merasakan semua karunia Allah baik. Sakit, alhamdulillah. Sehat, lebih lagi alhamdulillah. Apapun yang dia rasakan, selalu syukur kepada Allah. Selalu pasrah rela. Ini contoh yang sering dan biasanya orang tua semua pasti merasakan ini. Sampean sama anak sampean kan sayang, cinta. Coba, yang dikerjakan anak itu biasanya apa? Masih bayi, dari bayi coba. Apa yang dikerjakan mereka itu? Nangis di tengah malam, ganggu gak itu? Ganggu. Dikit-dikit buang air, dikit-dikit nangis gak jelas. Orang kecapean baru tidur dibangunin sama dia. Tapi kita tenang, nyaman, bangun dengan lapang dada. Apapun yang dikerjakan anak, senang, rela. Kenapa itu? Itu yang disebut salah satu dari bagian itu. Apa sebabnya? Karena sampean sayang sama anak sampean. Coba anak orang lain tiba-tiba bawa sampean, kira-kira gimana? Gendong anaknya orang ngompol, gimana? Udah terasa? Padahal sampai punya anak sendiri berapa kali diompolin, tenang. Tapi ketiduran anak orang lain sama-sama kecil, beda rasanya. Apa yang bikin kita saat ini disakiti nyaman, saat ini diganggu nggak nyaman? Yang membuat perubahan rasa tadi karena kita cinta dengan anak. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Darbul habib ka'aklis zabib." Pukulan kekasih itu rasanya seperti memakan kismis. Dipukul sama kekasih, sama orang yang dicintai, itu rasanya kayak memakan kismis. Biasa ya. Kalau yang mukul kekasih orang yang kita cintai manis rasanya. Sampai punya anak baru tumbuh gigi. Ini saya dulu sering praktek gitu. Saya pegang-pegang giginya, digigit sama dia. Sakit tangan ini. Tapi ketawa kita. Kita ketawa seneng. Oh udah bisa gigit anak saya. Padahal jadi korban kesakitan. Apa sebabnya? Karena kita cinta dengan dia. Padahal yang paling kita cintai seharusnya tidak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah mahabbah cinta kepada Allah, nah sudah sedikit lagi dia masuk akan merasakan darajat ridho kepada Allah. Jadi ini sebetulnya kita nggak sembarangan ya. Nah, Sayyid Ahmad bin Zaid, urutan taatnya hati aja bukan asal ngomong. Taat hati itu ada ini selesai enggak? Urutannya aja sesuai. Jadi ini beliau istimewa sekali, ilmunya istimewa. Bahkan urutan pun sesuai. Jadi harus mahabbah, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak ridho, nah ini. Kalau kita nggak ridho, kita nggak akan tenang, hidup nggak akan nyaman. Yang kebalikannya ridho disebut dengan syukur. Dengan syukur. Apa bahasa belajarnya? Kawan katanya ridho. Hah? Apa? Kadar rela sama aja. Iya, rela. Maka sangkal, ya sangkal benar.
Ya memang gitu. Nah, kebalikannya itu adalah suhud. Orang yang suhud gak akan dapat hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla bihukmihi wa jalalihi ja'ala rawha wal farha fi ridha wal yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Maha Mulia, dengan hikmahnya, dengan keagungannya, menjadikan kenyamanan dan kebahagiaan pada ridho dan yakin. Ketika kita ridho, kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang semua. Ridho dengan takdirnya Allah, tenang. Yakin dengan janjinya Allah, rizki dari Allah, itu paling sering ya kita lupa. Rizki dari Allah sampai yang yakin, tentram hidupnya. Yakin segala masalah Allah bakal memberi jalan keluar. Orang yang ridho dan yakin, sudah itu orang yang paling bahagia dan tentram di dunia. Walaupun dari luar kelihatan susah. Pernah kita ceritakan bersama-sama ya, ada kisah satu orang. Ini sering berapa kali kita cerita di majelis ini. Ada orang yang dengar suara tasbih, suara zikir. Suara zikir dari tempat sampah, tempat pembuangan. Ketika didengar, dicari-cari, tidak ketemu ada orang. Cuma ada kayak yang memang bentuknya bukan bentuk manusia. Ada orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, dan kotor tubuhnya, kulitnya berpenyakit. Lagi zikir di situ. Apa zikirnya? Alhamdulillah. Orang nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak ada yang ngurus, zikir Alhamdulillah di tempat yang kotor dibuang deh. Kok bisa zikirnya Alhamdulillah? Paling kan kalau wajar kayak susah gitu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kita baca dari itu, kalau ada susah baca itu mujarrab. Dan itu diajarkan guru-guru kita. Ada masalah baca itu 40 kali dengan yakin, selamat dan akan diselesaikan masalahnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikirnya Alhamdulillah. Segala puji syukur kepada Allah. Akhirnya yang lihat ini bingung dan bertanya, syukur apa kamu? Apa yang kamu syukuri? Jawaban orang tersebut, saya bersyukur kepada Allah karena dikasih hati yang ingat kepada Allah. Betul. Ini cerita banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Kalau bab hati cocok ceritakan itu, karena hati ini yang paling mulia melebihi seluruh umum. Kadang-kadang kita melihat ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kekurangan di anggota tubuh, kita melihat kurang dia. Tapi kalau dia punya hati yang bagus, pada hakikatnya kalau dia hatinya baik, hatinya kita rusak, kita yang cacat, dia cacat di anggota tubuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu di akhirat nanti ringan dibandingkan kerusakan di hati kita. Nah, ini orang tadi, dia sampai darajat ridho sehingga nggak ada tangan, nggak ada kaki, kulit yang rusak, itu nggak ada rasanya, seakan-akan nggak kurang itu buat dia. Jadi yang susah yang ada pada dirinya nggak dilihat, karena dia ridho sudah total. Ini cinta sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di pikirannya apa cuma apa? Alhamdulillah. Dia cuma mikir nikmat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjadikan kesenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang ridho dan yakin. Kebalikannya yang tadi ingin kita bahas, wa ja'alal hamma wal hazana, jadikan kesumpekan, kesedihan, fisyakki was sukhti, bagi orang-orang yang pada keraguan dan pada sukhti, tidak rela. Allah menjadikan kesumpekan, Allah menjadikan kesedihan ketika kita tidak rela, ketika kita ragu. Kalau sudah ragu, masalah tidak akan berhenti. Walaupun cuma satu misalnya masalahnya, tapi kita ragu dengan Allah, kita tidak rela dengan takdir tersebut, kita sumpahnya tidak akan ketahanan. Nggak bisa, nggak mampu kita akan melawan kesulitan tersebut. Sampai mungkin sering perhatikan, saya sering lihat. Kadang-kadang ada orang cerita dengan kita, ada masalah, ada satu masalah, tapi dengan mudah dia cerita.
ringan, selesai. Ada lagi masalahnya sama. Yang nomor 2 sumpahnya bukan main. Jadi ada satu masalah macam-macam. Biasanya nyangkut ada 3 orang punya utang, sama utangnya jumlahnya. Ini yang bikin ketenangan di hati mereka tergantung ini, ridho, yakin, syak atau tidak rela. Terus jika yang pertama ridho dan yakin, yang kedua ridho tapi ragu, masalah ada. Yang ketiga tidak ridho dan ragu, ini paling beban sekali untuk orang. Makanya kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, itu kekuatan yang akan kita dapatkan itu apa? Dari mana kekuatan yang kita dapatkan? Dasarnya dari ridho dan yakin. Semua kita ini hidup di dunia akan menemui kepahitan, kesulitan, semua. Tidak ada yang namanya senang terus, tidak ada. Ujian macam-macam. Ada yang diuji di hartanya, ada yang diuji di keluarganya, ada yang diuji di macam-macam di kerjaannya. Baru lepas satu bisa kena yang lain. Malah ulama dulu itu, ya, ini sebetulnya bukannya prasangka buruk, bukan. Ini saya ceritakan dulu itu kalau beberapa orang ketika senang terlalu berlebihan, senang terus, nggak ada susah sama sekali dirasakan. Kata mereka, ingat, hati-hati, dunia itu nggak mungkin senang. Bisa jadi besok dapat musibah. Bukannya suruh prasangka buruk kepada Allah, bukan. Ada senang semingguan senang terus. Kata ulama suruh negor hatinya, kamu masih di dunia, nggak mungkin senang terus. Hati-hati, jangan lupa diri. Jangan lupa diri, tidak sadar bahwa akan merasakan terus. Bisa jadi besok ada musibah datang. Bukannya sujud sama Allah, bukan. Cuma mengingatkan kita masih di dunia. Tetap perasaan baik, mudah-mudahan nggak ada musibah datang. Tapi tetap harus sadar diri kita itu di dunia. Sampai seperti itu. Jadi di dunia ini pasti ada masalah, musibah. Tinggal semakin kuat kita menghadapinya jika ridho dan yakin kuat di dalam diri kita. Ini dia gini bab penting yang perlu kita pelajari. Mungkin sampai dalam kehidupan sehari-hari ini bab paling penting. Yang mau hidupnya nyaman, hidupnya tenteram, dia tanamkan ini ridho. Musibah nggak akan berhenti. Jangan berharap musibah selesai, nggak bisa. Susah. Yang mudah-mudahan kita diberikan seringan mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu kita hadapi. Tapi musibah itu akan datang. Namanya kita ini sedang hidup di darul bala, tempat ujian. Yang namanya tempat ujian datang. Bukan darul ni'am seluruh dunia ini. Darul ni'am tempat nikmat itu nanti surga. Kalau dunia ini tempat ujian, sehingga ada ujian. Tinggal kita minta sama Allah melakukan ujiannya ringan. Dan yang terpenting minta ridho. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang ridho. Amin. Kalau ridho tenang, nyaman. Tapi jangankan masalah sepele. Yang tadi kita ceritakan ya, kamu punya tangan, kamu punya kaki, ridho, alhamdulillah. Bayangkan coba kita ini yang seharian penuh nikmat. Kita ini alhamdulillah loh. Sehari penuh nikmat, bisa makan, bisa minum. Alhamdulillah, nafas nyaman. Coba berapa kali hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia, ini menunjukkan perbedaan kita. Kita masih belum menginjak maqam tersebut, belum kuat ridho kepada Allah. Nah, ini ada tambahan perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita salah paham. Nanti ada setan datang kepada kita. Ini biasa ya. Kita harus sedikit membahas ini tentang tipu daya setan. Setan datang kepada kita bilang, sampean ini alhamdulillah sudah ridho. Sampean sudah ridho. Apa yang dikerjakan? Gimana keadaannya? Keadaan kita tuh ketika kita ngomong, saya alhamdulillah ridho. Kata ulama, lihat keadaannya. Sampean ngomong ridho ini gimana keadaan kamu? Ulama mengatakan orang bisa tahu dengan dirinya ridho atau tidak ketika dia merasakan bencana ujian dari Allah. Kalau hidupnya nyaman-nyaman aja ridho, bukan ridho itu namanya. Memang nih
Nah, ridho itu bisa diketahui ketika kita mendapatkan ujian. Ya. Jadi dikatakan ya idza arada al-'abdu an ya'rifa ma 'indahu minar ridho, jika hamba ingin tahu apa yang ada dirinya dari ridho, falyantamis, maka carilah ridho inda nuzulil masa'ib, ketika turunnya musibah. Nah, saat itu kita ubah. Kadang-kadang alhamdulillah setahunan nyaman hidup, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba ada masalah. Saat itu loh, sebetulnya tuh Allah ingin mengingatkan kita, ridho tidak kamu. Ridho tidak kamu. Saat itu tuh Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian. Masuk lolos tidak? Kalau lolos berarti kita ridho. Jadi ini mungkin bekal buat kita semua. Bekal buat kita semua. Ketahuan nanti. Kalau hidupnya tenang-tenang aja kayak kita sekarang, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya rela, nyaman, tenang, ya wajar. Ada musibah, ujian, pasrah, ridho, ini baru ridho semua. Dan alhamdulillah, ada lagi yang lebih parah lagi. Ini benar-benar mainannya setan. Hidupnya tentram, kata ulama, gambarannya begini. Hidupnya tentram, nyaman, kaya, ninggalkan taat. Harta ada, tinggalkan ketaatan, kemaksiatan, melakukan kemaksiatan. Terus dia ngomong, saya ridho dan kata Allah apa aja ridho. Maksiat, melanggar perintah Allah, nggak taat. Tapi hidupnya tentram. Ada orang-orang kayak gitu. Sebetulnya dia lagi diuji dengan hartanya. Terus dia ngomong, saya sih ridho aja dengan takdirnya Allah. Ini bukan ridho. Ingat ya. Ini bukan ridho. Ridho dengan keadaan dia yang jelek, bukan ridho. Biasanya ada orang yang tak belajar agama, yang ngerti agama, jauh dari ini, maksiat. Dia kaya, hartanya banyak. Kan biasanya ini contoh yang disampaikan ulama, karena kebiasaan orang kira itu kesenangan dari harta. Jadi dikasih gambaran begitu, kaya hartanya banyak, nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah. Terus dia kalau ditanya sampai gimana hidupnya, alhamdulillah saya tentram, nyaman, saya rela, saya ridho. Ketahuilah ini bukan ridho ini. Ridho itu nggak mungkin pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Gimana ceritanya kita ridho, tapi Allah tidak ridho dengan yang kita kerjakan. Jadi nggak bisa. Jadi kita itu ridho dengan keadaan kita, harus keadaan kita itu yang benar. Saya ridho lah, saya begini hidup. Kamu ngapain maksiat? Nggak bisa, itu bukan ridho namanya. Ini sama ini, kayak Abdul Zaman ngomong begini, saya ini pasrah aja sudah sama Allah, ridho. Mau disuruh sholat, ya sholat, mau enggak, ya enggak. Gak salahnya kayak begitu. Saya ini ridho dengan takdirnya Allah. Allah mentakdirkan saya maksiat, ya maksiat. Saya ridho aja. Allah mentakdirkan saya taat, ya saya taat. Saya ridho, semua takdirnya Allah. Ini bukan ridho. Ini yang disebutkan oleh Habibullah Haddad, dijelaskan oleh ulama. Ini bukan ridho. Ini akidah yang sesat. Ini akidahnya Jabariyah ini kayak gini. Semua aturannya Allah saya pasrah aja. Ini akidah yang sesat. Calon-calon penduduk neraka yang seperti ini. Coba secara akal aja. Kalau yang ngomong seperti ini, saya pasrah lah. Pagi tadi gimana sholat subuh nggak? Allah nggak nakdirkan saya bangun subuh. Saya ridho aja nggak sholat subuh. Ini yang kayak gini nanti ini maunya ngomongnya sampai yang masuk neraka ridho dah. Kalau yang ngomong seperti ini bukan ridho ya. Ini kayak ngasih contoh tadi masalah sholat. Yang kiaskan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita praktekkan, tapi dengan bahasa yang beda. Kita ngomongnya bukan itu tadi bahasa kasar yang saya sampaikan ya. Saya ridho Allah nggak dekat saya sholat. Saya ridho nggak sholat subuh. Saya ridho maksiat. Bukan. Ini bahasa kasarnya, contoh kasarannya. Tinggal sampai kiaskan. Masing-masing tahu keadaannya. Ini nanti ini contoh berbahaya buat kita. Kalau kayak gini seakan-akan kata ulama, seakan-akan dia ngomong nggak ada gunanya Al-Quran dan nggak ada gunanya Rasul. Orang yang maksiat seperti tadi, saya ridho, Allah mau bikin saya maksiat, bikin saya taat, saya ridho. Ini seakan-akan bahasanya dia ngomong nggak perlu Al-Quran, nggak perlu Rasul. Kenapa? Dan dia ngomong
Saya ridho takdirnya Allah. Walaupun saya maksiat, saya ridho. Saya nggak sholat, saya ridho. Saya nggak ini, saya ridho. Berarti terus gunanya Allah nyuruh Rasul nyampaikan agama buat apa? Rasul itu disuruh nyampaikan agama, nyampaikan syariat. Allah menurunkan Al-Quran, menyuruh kita berusaha. Sedangkan kita dengan nama ridho tertipu oleh setan, saya pasrah aja. Ini udah jelas ya. Akhirnya ini kan sudah jelas-jelas, sudah jelas-jelas sesat. Pemahaman seperti ini pemahaman sesat, pemahaman orang-orang yang dikuasai oleh setan dan hawa nafsunya. Ini dia. Jadi dengan ringkas yang terakhir kita bahas tadi, ridho itu adalah dengan keadaan yang memang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ridho dengan keadaan apa? Sakit, itu ridho. Saya ridho keadaan apa? Keadaan apapun yang kita rasakan, selagi bukan maksiat, selagi bukan melanggar perintah Allah, itu adalah ridho. Kalau kita ridho, dalam jadi ridho itu apa? Keuntungan dari ridho itu apa? Keuntungan dari ridho adalah ketenangan, kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena kalau kita ridho, Allah ridho dengan kita. Nanti sampai kapan Allah ridho dengan kita? Sampai kita menghadap Allah. Dan ketahui kan, di surga setelah ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk neraka, masuk surga, manusia itu nanti merasakan nikmat yang bukan main. Kita ini kalau cerita surga di dunia sudah merasakan enak, tentram, nggak kebayang bagaimana nikmatnya surga. Bayangkan kepengen mati buah, langsung pohonnya duduk, buahnya langsung sampai ke kita, dimakan. Gigitan pertama enak, gigitan kedua lebih enak dari tadi. Itu dari segi makanannya. Kalau kita di dunia, suapan pertama nyaman, suapan kedua berkurang rasa enaknya, dan seterusnya. 10 kali suap, bosan sudah. Kalau di surga enggak, semakin banyak, semakin nikmat, perut nggak kenyang, nggak lapar juga, selalu pas. Intinya kenikmatan yang bukan main, belum lagi kenikmatan lain. Itu nanti manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sudah merasakan nikmatnya surga, ditanya, apakah kalian ridho wahai Allah? Apakah kalian ridho di surga dengan kenikmatan surga? Apakah cukup seakan-akan gitu ya, puas dengan surga? Semuanya wa ma lana la narda ya Rabbana. Masa kita lari itu wahai Tuhan kami? Nah, kita sudah dapat malah ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat mata di dunia, tidak pernah didengar telinga di dunia, tidak pernah terlintas di hati manusia di dunia. Dapat kenikmatan yang bukan main. Terus ditawari, mau tidak kalian? Aku berikan sesuatu yang lebih daripada yang ada sekarang. Dikasih sesuatu yang lebih enak dari kenikmatan surga yang digambarkan itu. Allah mengatakan, "Uhillat 'alaikum ridhoi." Aku memberikan kepada kalian ridhoku. Fala askhatu ba'dahu abada. Maka aku nggak akan sekali-kali murka selama-lamanya dengan kalian. Dijelaskan oleh ulama, itulah puncak nikmatnya surga. Diberi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho mutlak yang dimaksud ya. Jadi ridho yang nggak bisa berubah lagi. Kalau kita di dunia ini diridhoin, kalau kita maksiat berubah lagi. Kalau ridho itu mutlak, nggak akan berubah karena kita sudah sampai kepada rumah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang ridho kepada Allah. Amin. Segala takdirnya dan segala golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.